RB, apa kabar teman-teman? Ini saya ingin bagikan terkait perang Rusia Ukraina. Jadi saya ada melihat, mendengar, membaca bahwa gereja Katolik, saya mau membahas ini dari sisi gereja Katolik karena saya Katolik. Dan jadi ini pandangan saya mengenai Katolik, mengenai perang Rusia Ukraina dari kacamata Katolik dan dari berita Katolik. Itu ternyata pada tahun 82 dikeluarin rilis ketiga tentang penglihatan yang diberikan Bunda Maria. Bunda Maria adalah digambarkan Bunda yang melahirkan Tuhan Yesus di Katolik ya. Jadi itu berpuluh tahun tahun sebelum tahun 82, tiga orang, jadi dua anak perempuan, dua anak perempuan, satu anak laki kecil menerima penglihatan di Fatima oleh dari Bunda Maria. Jadi Bunda Maria menampakkan diri di Fatima, jadi disebutnya Bunda Maria dari Fatima apa gimana ya, kayak gitu. Itu ada filmnya, Fatima kalau nggak salah judulnya, saya ada lihat juga udah. Jadi pokoknya itu kan sering berkomunikasi nih antara Bunda Maria dengan tiga anak itu. Nah yang paling bisa berbicara lama, lebih bisa komunikasi lebih banyak itu yang suster, dia akan menjadi suster, Lucia namanya, dan dia akan menjadi suster ya bertahun kemudian. Setelah ia makin besar remaja, dia menjadi suster. Nah dia meninggalnya kayaknya kalau nggak salah nggak tahu udah meninggal apa belum ya, tapi kalau itu pasti umurnya sudah tua banget ya, saya nggak tahu. Nah pokoknya di tahun 82 ini dia keluarin surat rahasia, dalam tanda kutip surat rahasia ketiga, pokoknya ketiga kayaknya. Jadi Bunda Maria memberi penglihatan bahwa negara Rusia akan menyebarkan error-errornya, yaitu kan pokoknya dia dia ateis, tidak percaya Tuhan. Gambarannya seperti itu. Negara Rusia bukan negara yang lebih kalau itu kan negara beragama kan nggak ateis. Kalau ateis itu yang tidak percaya Tuhan ya, lebih tidak percaya Tuhan, gambaran gitu. Atau enggak di sana ada gereja segala, cuman lebih dikontrol oleh pemerintah, seperti itu gambarannya. Nah jadi dia penglihatannya Bunda Maria itu, dia ceritakan Rusia akan menyebarkan error, melawan orang-orang yang berketuhanan, yang percaya Tuhan, gambaran kayak gitu. Nah kenapa Ukraina yang kena? Ya mungkin dia karena berdekatan dan dirasa menjadi ancaman bagi Rusia. Nah itu intinya yang saya bisa tangkap begitu. Jadi ini nggak jelas juga pokoknya. Kemudian penderitaan yang diakibatkan oleh orang-orang baik, orang-orang good, dibilang orang-orang baik, itu penderitaan yang mereka terima sampai mereka meninggal pun itu menjadi martir. Ini pandangan kalau saya sebagai Katolik, membaca berita Katolik itu demikian. Martir itu adalah orang-orang yang berkorban demi jalan kebenaran di Katolik, balik lagi. Kemudian bagaimana dengan penderitaan yang dialami baik yang telah meninggal dan orang yang hidup dan menjadi menderita? Itu adalah menjadi silih pengganti atas penebusan kesalahan-kesalahan orang. Jadi itu orang-orang baik jadi berkorban bagi banyak orang demi silih pemulihan kebaikan. Itu gambarannya teman-teman ya. Jadi orang-orang yang tidak bersalah namun dipersekusi, dikerjain, diapain, buat menderita deh pokoknya, adalah menjadi tujuannya untuk perbaikan, pertobatan bagi banyak orang ya. Kedepannya itu akan menjadi pertobatan bagi banyak orang. Nah, itu yang saya dapat gambaran dari gereja Katolik. Kemudian apakah kan terlihat nih
gereja Katolik itu tidak mengedepankan peluru, tidak senjata peluru, tidak mengedepankan itu, tidak mau itu, tidak menginginkan penembakan senjata itu untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari itu Bunda Maria komunikasi ke Suster Lucia, dibilang harus mendoakan Rusia segala. Nah, kalau di gereja Katolik ada konsekrasi, jadi dibilang buat konsekrasi untuk Rusia. Jadi konsekrasi itu seperti misa untuk pengudusan Rusia. Jadi Rusia itu agar bisa bertobat dibawa dalam doa oleh Bapak Paus. Ya, gereja Katolik juga mengatakan bahwa ya gereja Katolik itu berkendak dan mempunyai faith, keyakinan bahwa tidak ada senjata yang lebih kuat, yang sangat ampuh, yang sangat hebat dibandingkan dengan cinta kasih perdamaian. Gambarnya perdamaian. Perdamaian itu lebih kuat daripada senjata apapun. Senjata ini rudal, senjata peluru, senjata apapun, laser apa, itu tidak penting, tidak akan sekuat daripada senjata perdamaian itu. Cuman yang saya bisa katakan bukan berarti gereja Katolik itu ya mau nggak mau tidak menentang, mau nggak mau tidak mungkin tidak menentang senjata, gimana saya bilanginnya, senjata itu gereja Katolik tidak mengedepankan senjata, tapi ya nggak tahu ya, kalau penggunaan senjata itu saya rasa ini menurut saya ya itu nggak dilarang, cuman tidak mengedepankan senjata. Tapi kalau misalnya untuk perlindungan, untuk mencegah maling masuk jika membuat nyawa terancam, ya mau nggak mau kan itu ada aparat penegak hukum segala. Kenapa dia Paus ada penjaga juga kan, itu bawa pedang segala tetap. Jadi kalau sampai apapun tetap senjata itu pasti akan dipakai untuk bela diri ya. Tapi pandangan untuk Ukraina, untuk apapun, gereja Katolik yang saya ketahui tidak mengedepankan senjata itu, senjata fisik, tapi mengedepankan perdamaian. Tapi kalau misalnya untuk bela diri, kayaknya itu tetap dipakai. Cuman itu nggak dikedepankan, jadi lebih mengutamakan bantuan Tuhan. Ya, oke. Lanjutnya itu Bunda Maria mengatakan kepada Suster Lucia, ya. Jadi ini segera. Ini dijadwalin kalau nggak salah 25 Maret 2022 konsekrasi kepada Rusia dan Ukraina, dan dilakukannya di Vatikan dan di Fatima kalau saya nggak salah. Fatima itu tempat yang tadi saya cerita, Bunda Maria menambahkan diri kepada tiga orang, salah satunya Suster Lucia ini. Oke, ya. Nah, yang saya tangkap setelah dilakukan konsekrasi, pengudusan, itu mau nggak mau pasti yakin ya, berkat doa-doa orang beriman, doa-doa orang-orang baik, doa-doa yang menginginkan perdamaian dari seluruh dunia, Rusia itu akan bertobat. Jadi tujuan konsekrasi itu untuk pertobatan Rusia. Setelah Rusia bertobat, orang-orang Rusia bertobat, ya, segera langsung perdamaian terjadi. Cuman kita tetap ini kan secara rohani kan, secara rohani. Cuman dan saya bilang tadi senjata segala bukan dibilang nggak boleh dipakai, ya. Menurut saya bukan dibilang tidak boleh dipakai, tapi nggak dikedepankan. Kita berharap setelah ada konsekrasi orang Rusia yang bertikai bertobat. Nah, sebelum Rusia pun dulunya berpuluh-puluh tahun lalu itu ada negara-negara lain seperti Prancis, berita ke Raja Prancis, ke mana lagi ya, kalau nggak salah Portugal mana, itu juga sama, udah diberikan peringatan dan nyatanya kayak yang kita ketahui itu bertobat menjadi negara yang baik. Kita harapkan Rusia menjadi negara baik juga, bertobat. Kita tidak saya pun tidak mengatakan yang Rusia dengan semangatnya segala itu jelek ya. Cuma
kejahatan itu seperti tidak mengenal Tuhan, ya, tidak mengenal Tuhan, kemudian apa ya namanya, eh, menghendaki peperangan, melakukan pembunuhan, ya, mengambil alih wilayah, ya seperti ini kan, misalnya wilayah itu ada Ukraina segala, ada yang mau diambil kan, mentang-mentang dia ada senjata segala. Nah jadi itu apa ya, itu mengandalkan keduniawian lah, mengandalkan fisik, mengandalkan kekerasan, itu namanya dosa-dosa. Seperti itu gambarannya, dengan sengaja melakukan kesalahan, membunuh orang, memulai peperangan, menembaki itu tanpa ada alasan jelas, tanpa, bukan pembelaan diri segala, kayak gitu teman-teman gambarannya. Nah itu yang ingin di apa namanya, jadi gereja Katolik mendoakan pertobatan melalui konsekrasi itu. Jadi mari kita berdoa bersama untuk Rusia melalui konsekrasi juga, dari sekarang, dari kapanpun, doakan yang baik-baik agar Rusia bertobat, intinya Rusia menjadi baik. Kita doakan saja yang baik-baik, ya. Dan Tuhan maha mendengar, mengetahui kayaknya. Bukan kalau untuk yang jelek-jelek yang nggak akan dimenangkan atau enggak. Oke, misalnya dia boleh ngerasa itu, cuman dia nggak akan menang, nggak akan bisa menang melawan kebaikan, karena ada kuasa, balik lagi ada kuasa Tuhan juga yang tidak kelihatan yang berkuasa. Ya dong, orang nggak salah gimana sih, gimana ceritanya? Cuman ini ada hubungan sama penglihatan dari Suster Lucia ini, gitu teman-teman. Nah untuk intern gereja Katolik, bantuan-bantuan doanya itu yang dibutuhkan itu waktu konsekrasi itu, kemudian pertobatannya itu ada tiap Sabtu pertama, menerima komuni seperti itu nih kalau saya nggak keliru ya. Kemudian doa rosario 5 kali misalnya dalam sehari, atau doa rosario misalnya, itu ada 5 kan, 5 doa mengulang di doa rosario itu. Kemudian ya berbuat kebaikan. Kemudian coba kalau saya bisa lihat lagi ininya, bentar ya. Iya seperti itu gambarannya janji Fatima. Nah ini devosi Sabtu pertama, pergi pengakuan dosa setiap bulan. Ya inilah ini. Misal kita nggak ini ya, doa mohon ampun selalu pokoknya. Kemudian misteri rosario 15 menit direnungin. Jadi untuk menebus kesalahan. Jadi intinya masalah ini terjadi karena ada kesalahan orang itu yang menjadi silih, dan orang-orang baik yang kena masalah itu yang melakukan penebusan juga, dan diangkat nanti oleh malaikat itunya, darahnya itu diangkat menjadi dia diselamatkan. Cuman yang tujuannya itu pokoknya intinya ini, kejadian ini adalah Tuhan menghendaki pertobatan, dan bukan Tuhan yang menghendaki peperangan ini gambarannya, tapi manusia itu kan memiliki kehendak bebas dia mau ngapain aja. Makanya kan ada dikenal dosa, dikenal hukuman kan. Kalau dia baik dia tidak berdosa, dia selamat. Tapi kalau dia tidak berbuat baik, dia berdosa, dia tidak selamat kecuali dia bertobat. Jadi tujuannya ya inilah siklus kehidupan di dunia. Jadi kehendak bebas dari manusia itu teman-teman, itu yang ingin saya bagikan. Kita dukung pokoknya pertobatan dari semua orang, yang baik-baik semua, dan kita semoga terjadi perdamaian antara Rusia Ukraina, dan Rusia mau nggak mau harus menebus kesalahan itu bagaimanapun, pimpinnya semua. Dan itu pokoknya Rusia itu adalah suatu bangsa, tapi masyarakatnya tidak semua bersalah. Jadi itu gambarannya teman-teman. Jadi pokoknya oke, bangsa Rusia yang didoakan, dikonsekrasi kalau secara gereja Katolik, tapi ya semua orang juga, saya semuanya harus bertobat, dan perdamaian makin lama akan tercipta di seluruh dunia. Tapi kalau orang-orang tidak bertobat, tidak mendoakan, tidak bertobat, ya apa intinya kayak gitu, banyak yang tidak bertobat, ya kekerasan akan merajalela ya, secara logika nalar juga begitu kan. Cuman untungnya banyak orang-orang baik
kayak gitu. Dan ini telah berjalan terus-terusan, orang-orang tidak maulah berbuat jahat juga. Makanya kalau Rusia berani begitu berarti dia tidak mengenal Tuhan. Ateis itu jahat ya, biar dia nanti bertobat, orang-orang mendoakan. Kita lihat keajaiban-keajaiban yang terjadi, perdamaian terjadi, dan Rusia mau nggak mau ya setiap orang bersalah harus menebus kesalahan gimana pun itu. Nah, orang-orang yang telah menjadi martir akan diselamatkan oleh Tuhan. Gambarannya seperti itu. Orang yang menderita akan dihibur, akan dipulihkan semua. Bantuan-bantuan yang mau nggak mau akan datang dah semua dari seluruh dunia, dari ya termasuk dari yang Tuhan, dari yang Maha Kuasa. Kita harapkan semua yang terbaik. Sukses selalu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye teman-teman.